Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Ahmania, mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menjadi salah satu profesi dari pendidikan luar sekolah. Video ini merupakan tugas pengganti ujian akhir dari mata kuliah Profesi Pendidikan Luar Sekolah yang diampu oleh Bapak Somedran SPD MPD dan Ibu Mega Nurizalia SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siap ya? Angkat kedua tangan, lalu tunduk ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Oh Allah, increase me in knowledge and give me good understanding. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rukun iman. Apakah rukun iman itu? Iman adalah sesuatu yang harus kita percayai atau kita yakini. Kita sebagai umat muslim memiliki rukun iman ada 6. Nah, jadi sekarang Ibu akan membahas satu persatu ya. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan seluruh alam semesta yang harus kita sembah dengan cara beribadah. Kita harus taati perintahnya dan harus kita jauhi larangannya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Malaikat itu tidak terlihat, tidak nampak, tidak dapat kita lihat. Namun mereka ada. Jadi kita harus mempercayai adanya malaikat. Selain malaikat, Allah juga menciptakan setan atau iblis. Iblis ini adalah makhluk Allah yang ingkar sama Allah. Kalau malaikat selalu taat dengan Allah, sedangkan iblis selalu ingkar dengan Allah. Nah, malaikat dan iblis ini ada banyak di sekitar kita, dan mereka selalu membisikkan sesuatu kepada kita. Kalau malaikat membisikkan hal-hal yang baik kepada kita, kalau iblis membisikkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat kepada kita. Nah, kalau kita mengikuti bisikan dari malaikat, maka kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita mengikuti bisikan iblis, maka kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, maka dari itu, kita harus mempercayai adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Terdapat 4 kitab. Ada kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, ada kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam beserta pengikutnya, dan yang terakhir yang sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu yaitu ada kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya. Ada yang tahu tidak siapa sih pengikutnya Nabi Muhammad? Betul, pengikutnya Nabi Muhammad SAW adalah seluruh umat muslim. Nah, kita merupakan bagian dari pengikut Nabi Muhammad. Maka dari itu, kita perlu mempercayai isi-isi dari kitab Al-Quran dan harus mengikuti dan mentaati perintah-perintah yang terdapat pada Al-Quran. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak sudah pasti tahu ya, Nabi dan Rasul pasti sudah belajar ya. Terdapat 25 Nabi dan Rasul. Nah, tapi di sini kalian sebenarnya udah tahu belum sih apa itu Nabi? Nah, Nabi adalah
orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dan membimbing manusia agar taat kepada Allah. Karena kita merupakan umatnya Nabi Muhammad, makanya kita harus mengikuti perintah dan perilaku baik Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta akan hancur. Semua gunung meletus, langit hancur, bintang berjatuhan, laut meluap, semuanya akan hancur. Makhluk-makhluk yang bernyawa seperti manusia, binatang, tumbuhan, semuanya juga akan mati dan meninggal. Nah, itu adalah hari kiamat ya anak-anak. Lalu, apakah sesudah hari kiamat itu semuanya sudah selesai? Tidak ya anak-anak. Setelah hari kiamat, maka manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan Allah akan menuntut pertanggungjawabannya. Yang di dunia dulunya baik, selalu taat kepada Allah, selalu mengikuti perintah Rasul, akan masuk ke dalam surga. Sedangkan yang tidak baik, tidak taat dengan Allah, selalu mengikuti bisikan-bisikan setan dan bahkan menjadi temannya setan, maka akan masuk ke neraka bersama-sama dengan setan. Nah, kita tinggal memilih mau menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang taat atau menjadi orang yang jahat. Nah, kita sudah sampai di rukun iman yang terakhir. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita udah ditentukan sama Allah nih. Kalau ibu guru menjadi manusia, anak-anak juga menjadi manusia. Kita ditentukan sama Allah, kita tinggal di Indonesia, lahir dari ibu dan bapak kita, dan ada juga yang ditentukan oleh Allah menjadi binatang atau tumbuhan. Nah, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, kita ditentukan menjadi manusia, hidup di Indonesia yang aman dan indah negaranya. Nah, kita harus terus bersyukur dan selalu taat sama Allah Subhanahu wa taala hingga kita nantinya akan masuk ke surga, insya Allah. Begitu ya anak-anak tentang rukun iman yang ada 6. Nah, supaya anak-anak ibu bisa cepat menghafal rukun iman ada 6, jadi ibu akan menyanyikan lagu rukun iman. Dengarkan dengan baik ya. 1, 2, 3. Rukun iman yang pertama, hati yakin kepada Allah. Rukun iman yang kedua, yakin kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga, meyakini kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat, yakin kepada Nabi Allah. Rukun iman yang kelima, meyakini hari kiamat. Rukun iman yang keenam, yakin kepada takdir Allah. Yeay, itu ya lagu rukun iman ada 6. Gimana, seru ya pembelajaran hari ini? Nah, untuk tugasnya anak-anak ibu coba menghafalkan lagu rukun iman ada 6 yang tadi sudah ibu nyanyikan. Ini supaya anak-anak ibu bisa cepat menghafal rukun iman. Oke? Siap ya? Oke. Sekian pembelajaran dari ibu. Tapi sebelum kita menyelesaikannya, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak ibu kan anak-anak soleh semua ya, soleh dan solehah. Gimana kalau sebelum selesai kita tepuk anak soleh dulu? Mau ya? Mau dong ya. Oke, kita mulai. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Allah sampai mati. Yeay, good. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini.
Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.